Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Geometri Analitik, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Semarang. Saya perkenalkan anggota kelompok kami, Erika Diaretna Cahaning Tias, Lestari Rahayu, Jafla Fadila Alfianti, dan Safira Naila Tamama. Di sini kami akan membagikan materi dan belajar bersama tentang hiperbola dan hiperboloida. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hiperbola. Definisi hiperbola. Hiperbola adalah himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu itu sama. Kedua titik tertentu itu disebut fokus atau titik api hiperbola. Sedangkan eksentrisitas dari hiperbola adalah E lebih besar dari 1. Suatu persamaan hiperbola memiliki unsur-unsur di dalamnya yaitu titik pusat, titik fokus, titik puncak, sumbu simetri, sumbu nyata, sumbu imajiner, persamaan direktris, eksentrisitas, dan panjang latus rektum. Sedangkan pengertian dari masing-masing unsur hiperbola adalah yang pertama, titik fokus. Titik fokus adalah dua titik tertentu yang bukan merupakan himpunan dari hiperbola. Yang kedua, sumbu imajiner. Sumbu imajiner merupakan sumbu vertikal pada hiperbola, sedangkan sumbu nyata merupakan sumbu horizontal pada hiperbola. Selanjutnya, persamaan direktris. Persamaan direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Sedangkan eksentrisitas adalah ukuran sebuah irisan kerucut menjauhi lingkaran. Secara matematis, eksentrisitas didefinisikan perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya. Sedangkan panjang latus rektum adalah garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Titik puncak hiperbola adalah titik A min A,0 dan titik B A,0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Selanjutnya, persamaan hiperbola. Suatu hiperbola memiliki nilai persamaan umum yaitu AX kuadrat min BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Ada beberapa macam persamaan hiperbola. Yang pertama adalah persamaan hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0. Dengan bentuk umum persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan unsur-unsurnya, koordinat titik puncaknya di A1, A,0 dan A2 min A,0. Dengan sumbu utama, sumbu X dan sumbu sekawannya adalah sumbu Y. Titik fokus di F1, C,0 dan F2 min C,0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan nilai eksentrisnya adalah E sama dengan C per A. Dengan persamaan garis asimtot, Y sama dengan B per A kali X dan Y sama dengan min B per A kali X. Dan panjang latus rektumnya adalah LR sama dengan 2B kuadrat per A. Persamaan yang kedua adalah persamaan hiperbola horizontal dengan pusat M, P, Q. Bentuk umum persamaannya adalah X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya adalah koordinat titik puncaknya di A1, A plus P, Q, dan A2 min A plus P, Q. Dengan sumbu utama adalah Y sama dengan Q, dan sumbu sekawan adalah X sama dengan P. Titik fokus di F1, C plus P, Q, dan F2 min C plus P, Q, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nilai eksentrisnya adalah E sama dengan C per A. Dengan persamaan garis asimtot, Y min Q sama dengan B per A kali X plus P. Dan Y min Q sama dengan min B per A kali X plus P. Panjang latus rektumnya adalah LR sama dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya, persamaan hiperbola vertikal dengan pusat O 0,0. Dengan bentuk persamaan umumnya, min X
kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya adalah koordinat titik puncaknya di B1, 0, B, dan B2, 0, min B. Sumbu utamanya adalah sumbu Y, dan sumbu sekawannya adalah sumbu X. Titik fokus di F1, 0, C, dan F2, 0, min C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Sedangkan nilai eksentrisnya adalah E sama dengan C per B. Dengan persamaan garis asimtot, Y sama dengan B per A kali X, dan Y sama dengan min B per A kali X. Dengan panjang latus rektumnya adalah LR sama dengan 2A kuadrat per B. Selanjutnya, persamaan yang keempat adalah persamaan hiperbola vertikal dengan pusat M, P, Q. Bentuk umum persamaannya adalah min X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncaknya di B1, P, B plus Q, dan B2, P, min B plus Q. Dengan sumbu utama X sama dengan P dan sumbu sekawan Y sama dengan Q. Titik fokusnya di F1, P, C plus Q, dan F2, P, min C plus Q, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Dengan nilai eksentris E sama dengan C per B, dan persamaan garis asimtotnya adalah Y min Q sama dengan B per A kali X plus P, dan Y min Q sama dengan min B per A kali X plus P. Dan panjang latus rektumnya LR sama dengan 2A kuadrat per B. Selanjutnya, garis singgung hiperbola. Persamaan garis singgung pada hiperbola dengan pusat P, alfa, beta adalah A dengan gradien M, Y min beta sama dengan M, X min alfa, plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan titik singgung T X1 Y1, maka X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui hiperbola dengan persamaan dalam bentuk umum sebagai berikut. 9x kuadrat min 16y kuadrat min 18x min 64y min 199 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat, koordinat titik fokus, koordinat titik puncak, persamaan garis asimtot, dan sketsa grafik dari persamaan tersebut. Didapatkan 9x kuadrat min 16y kuadrat min 18x min 64y min 199 sama dengan 0. 9x kuadrat min 18x min 16y kuadrat min 64y sama dengan 199. Lalu kita distribusikan menjadi 9 dalam kurung x kuadrat min 2x min 16 dalam kurung y kuadrat plus 4y sama dengan 199. Didapatkan 9 x min 1 kuadrat min 9 min 16 dalam kurung y plus 2 kuadrat plus 64 sama dengan 199. Lalu kita jadikan menjadi persamaan umum menjadi x min 1 kuadrat per 16 min y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Lalu kita bandingkan dengan persamaan umum pada hiperbola, yaitu x min p kuadrat per a kuadrat min y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka didapatkan a sama dengan 4, b sama dengan 3, dan c sama dengan 5. Lalu kita dapatkan jawaban koordinat titik pusat yaitu 1, min 2, koordinat titik fokus yaitu 5, min 2, dan min 3, min 2 didapatkan dari P plus min A, Q. Lalu untuk koordinat titik puncak kita dapatkan 6, min 2, dan min 4, min 2 kita dapatkan dari P plus min C, Q. Lalu untuk persamaan garis asimtot kita dapatkan dari Y min gamma sama dengan plus min B per A dalam kurung X min alfa
sama dengan plus min 4/3 dalam kurung X min 1. Lalu sketsa grafiknya dapat dilihat pada PPT berikut. Lalu untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui hiperbola dengan persamaan min 9x kuadrat plus 16y kuadrat min 18x plus 96y min 9 sama dengan 0. Tentukan puncak dan fokus. Kita dapatkan min 9x kuadrat plus 16y kuadrat min 18x plus 96y min 9 sama dengan 0. Lalu kita distribusikan menjadi min 9x dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 1 ditambah 16 dalam kurung y kuadrat plus 6y plus 9 sama dengan 9 plus min 9 kali 1 plus 16 kali 9. Lalu kita jadikan menjadi persamaan umum menjadi min dalam kurung x plus 1 kuadrat per 16 ditambah dalam kurung y plus 3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Dari persamaan tersebut ditemukan bahwa hiperbola tersebut adalah hiperbola yang berbentuk hiperbola vertikal dengan pusat M min 1, min 3, di mana A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Maka koordinat titik puncaknya yaitu min 1, 0 dan min 1, min 6. Dan titik fokusnya adalah min 1, 2 dan min 1, 8. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan pusat di 5,4, puncaknya di min 11,4 dan salah satu asimptotnya adalah 4x min 3y plus 32 sama dengan 0. Dari pusat hiperbola didapatkan P sama dengan min 5 dan Q sama dengan 4. Lalu dari puncak hiperbola ditemukan bahwa min A min 5 sama dengan min 11, maka A sama dengan 6. Lalu dari persamaan asimptot, kita dapatkan B per 2X min 3Y plus 5B per 2 plus 12 sama dengan 0. Sehingga B per 2 sama dengan 4, B sama dengan 8. Lalu persamaannya adalah X plus 5 kuadrat per 36 min Y min 4 kuadrat per 16 sama dengan 1. Slidernya, awal-awal kita tentukan slider A sama dengan 4 dan slider B sama dengan 3. Lalu kita cari C dari A per B, yaitu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita dapatkan C sama dengan 5. Lalu setelah itu kita tentukan titik A sebagai titik fokus dari hiperbola. Kita cari dari C, dari rumus C plus P, Q, dan min C plus P, Q. Lalu kita dapatkan titik A dan titik B, yaitu titik 6, min 2 dan titik min 4, min 2. Lalu setelah itu kita tentukan titik puncak dari hiperbola. Titik puncak dari hiperbola kita dapatkan dari A plus P, Q dan min A plus P, Q. Lalu kita dapatkan titik C dan titik D, yaitu titik 5, min 2 dan titik min 3, min 2. Lalu kita tentukan persamaan garis asimptotnya. Di sini garis asimptotnya itu adalah garis EQ1 dan garis EQ2. Persamaan garis asimptot kita dapatkan dari rumus Y min Q sama dengan B per A dalam kurung X plus P, dan Y min Q sama dengan min B per A dalam kurung X plus P. Lalu kita dapatkan garis EQ1 dan EQ2 sebagai garis asimptotnya. Lalu kita masukkan persamaan pada hiperbola tersebut, yaitu X min 1 kuadrat per A kuadrat min Y plus 2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapatkan kedua hiperbola ini. Lalu dari garis asimptot kita dapat tentukan titik pusatnya, yaitu titik pusat E, yaitu titik pusat 1, min 2. Berikut tersebut adalah cara untuk membuat hiperbola dengan menggunakan GeoGebra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hiperboloida.
Hiperboloida yaitu suatu kurva yang terbentuk pada bidang 3 dimensi dan secara definisi dapat dikatakan bahwa hiperboloida merupakan himpunan titik-titik di dimensi 3 yang selisih jaraknya terhadap dua titik tetap yang disebut titik fokus adalah sama. Jadi hiperboloida itu sama dengan dimensi 3-nya suatu hiperbola. Hiperboloida dapat diilustrasikan sebagai hasil putaran hiperbola pada suatu bidang yang diputar mengelilingi sumbu. Sumbu tersebut bisa sumbu X atau sumbu Y. Titik fokus dari hiperboloida tersebut dapat dilihat dari sumbu yang diputari oleh hiperbolanya. Jika hiperbola berputar pada sumbu X, berarti titik fokusnya berada pada sumbu X. Hiperboloida dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hiperboloida satu daun dan yang kedua, hiperboloida dua daun. Hiperbola yang diputar melalui sumbu Y akan menghasilkan hiperboloida satu daun seperti pada gambar tersebut. Sedangkan hiperbola yang diputar melalui sumbu X akan menghasilkan hiperboloida dua daun seperti gambar berikut. Selanjutnya mengenai persamaan umum hiperboloida. Sebelum menuju ke persamaan umum hiperboloida, kita membahas terlebih dahulu mengenai jejak dan irisan. Jejak atau trace itu suatu kurva yang terbentuk oleh perpotongan antara bidang-bidang koordinat dengan sebuah bidang lengkung atau surface. Artinya itu, perpotongan bidang lengkung yang dipotong oleh bidang-bidang koordinat. Bidang koordinatnya itu bisa Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk irisan atau section itu suatu kurva yang terbentuk oleh perpotongan antara beberapa bidang datar dan suatu bidang lengkung. Artinya itu, perpotongan bidang lengkung yang dipotong oleh beberapa bidang datar. Namun, bidang datarnya itu tidak harus sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi, letak bidang datar itu bisa di mana saja, tidak harus di sumbu koordinat. Nah, perbedaannya antara jejak dan irisan itu, untuk jejak itu bidang lengkung yang dipotong oleh bidang koordinat. Nah, untuk irisan itu bidang lengkung yang dipotong oleh bidang datar, beberapa bidang datar yang tidak harus sejajar dengan sumbu koordinat. Seperti itu. Kemudian mengenai hiperboloida satu daun atau hiperboloid bansip. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Gambarnya itu seperti sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Nih, membesar. Terus ini juga dari kecil semakin membesar. Kemudian persamaan umumnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, yang mana A, B, dan C tidak sama dengan 0. Untuk persamaan hiperboloida satu daun itu hanya memiliki satu variabel yang negatif pada persamaannya. Nah, ini hanya ada satu variabel yang negatif ya. Setelah itu, sumbu hiperboloidanya itu sesuai dengan variabel yang berkoefisien negatif. Jadi ini kan persamaannya itu yang koefisiennya negatif itu Z. Maka sumbu hiperboloidanya itu di sumbu Z. Selanjutnya ini jejak ya, ada jejak. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai jejak itu bidang lengkung yang dipotong oleh bidang koordinat. Nah, ini bidang koordinat yang bidang koordinat Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 0.
Untuk memperoleh persamaannya itu kita substitusikan, ini misalkan ini Z sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan umumnya hiperboloide satu daun. Tadi Z sama dengan 0, berarti ini nanti hasilnya 0, maka tinggal X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sama ya hasilnya. Sama seperti untuk mengerjakan ini nanti yang Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0, nanti tinggal dimasukkan ke persamaan umumnya, maka bisa kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, maka jejak di bidang XY adalah elips. Coba kita lihat, XY adalah elips. Nih, adalah elips. Kemudian jejak di bidang XZ adalah hiperbola. XZ adalah hiperbola. Ya, ini hiperbola, XZ adalah hiperbola. Kemudian jejak di bidang YZ adalah hiperbola. YZ adalah hiperbola, berarti ini dengan ini hiperbola ya. Hiperbola. Oke. Selanjutnya hiperboloide 2 daun atau hiperboloid two-seed. Nah, ini gambarnya ya, hiperboloide 2 daun. Bentuknya itu seperti 2 buah corong. Ini ada 2 buah corong ya, seperti 2 buah corong ya. Kemudian persamaan umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, yang mana A, B, dan C nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Pada persamaan hiperboloide 2 daun itu memiliki 2 variabel yang negatif pada persamaannya. Ini ada 2, 1, 2. Kemudian sumbu hiperboloidenya itu sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Ini di sini kan koefisiennya itu yang positif X, maka ini sumbu hiperboloidenya di X. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk jejaknya itu ada bidang X sama Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 0. Kita coba untuk Y sama dengan 0 ya. Kita masukkan ke persamaan hiperboloide 2 daun. Y sama dengan 0 berarti ini nanti 0, maka tinggal X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Oke, sama. Begitu juga untuk Z sama dengan 0 dan X sama dengan 0, tinggal dimasukkan ke persamaannya tadi, kemudian akan kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, maka jejak di bidang XY adalah hiperbola. XY ini adalah hiperbola. Kemudian untuk jejak di bidang XZ adalah hiperbola. XZ adalah hiperbola. Hiperbola ya. Kemudian tidak ada jejak di bidang YZ. YZ, oh ya, tidak ada jejak ya, berarti karena ini tidak ada pertemuan antara daun ini dengan daun ini ya, jadi tidak ada jejak, kosong seperti itu. Ini tidak ada jejak itu cirinya itu tidak ada jejak pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu hiperboloidenya. Jadi ini tadi kan sumbu hiperboloidenya itu kan sumbu X. Jadi yang tegak lurus dengan sumbu X itu nanti bidang yang tegak lurus dengan sumbu X itu nanti akan tidak ada jejak. Tidak ada jejak. Jadi ini tadi kan bidang YZ kan tegak lurus dengan sumbu hiperboloidanya yaitu sumbu X, maka tidak ada jejak. Seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang terbentuk dari bidang X sama dengan X0 diberikan persamaan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi 1. Nah, itu tadi ulasan mengenai persamaan umum hiperboloide.
sekarang kita menuju ke soal hiperbola itu. Sketsakan grafik x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 dikurangi z kuadrat per 16 sama dengan 1. Tentukan juga titik permukaannya pada bidang koordinat. Nah, ini penjelasannya. Titik dari persamaan hiperbola itu tadi itu x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 dikurangi z kuadrat per 16 sama dengan 1 adalah titik di bidang XOY, di mana z sama dengan 0. Maka ini tadi z sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini. Maka tinggal x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini berupa elips. Nah, untuk titik di bidang YOZ, di mana x sama dengan 0, maka x-nya kita substitusikan untuk persamaan ini. Kemudian kita peroleh persamaan y kuadrat per 9 dikurangi z kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini berupa hiperbola. Sedangkan untuk titik di bidang XOZ, di mana y sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaan ini tadi. Bisa kita peroleh persamaan yaitu x kuadrat per 4 dikurangi z kuadrat per 16 sama dengan 1. Yaitu berupa hiperbola. Nah, ini gambarnya. Gambar sketsanya tadi. Sketsa kita gambar orat-orat. Kita lihat ini. Di bidang XOY itu dimana z sama dengan 0, ini x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 3. Ini berupa elips ya. Kita lihat x-nya ini 2 dan y, ini sumbu x ya. Ini sumbu x dan ini sumbu y. Ini x-nya 2 dan y-nya ini 3. Oke. Kemudian ini tadi untuk YOZ itu berupa hiperbola. YOZ ini berupa hiperbola ya. Terus XOZ itu berupa hiperbola juga. XOZ berupa hiperbola juga. Ini tadi YOZ, XOZ. Kemudian ini grafik hiperbolidenya seperti ini ya. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat grafiknya. Kita dulu. Kita tampilkan juga yang tiga dimensi. Jadi ada yang tiga dimensi juga. Oke. Nah, ini tadi kan kita ambil di sini tadi. Ini tadi kan x-nya 2 dan y-nya 3 ya. Kemudian kita ambil titik A. Kita ambil titik A di ini tadi sumbu x dan ini sumbu y, kemudian ini sumbu z. Kita ambil titik di sini titik A, yaitu 0,63 ya di sini. Kita ambil titik A. Titik A itu 0,63. Kemudian
kemudian kita ambil titik P di 0,3 ini di sini 0,3 di sini. Setelah itu ambil titik C di 2,3 berarti 2,3 di sini titik 2,3. Oke, kan di sini 2,3 ini 2,3 di sini. Oke, selanjutnya kita membuat hiperbola dari ketiga titik ini ya, titik A, D, dan C. Sudah bisa berbentuk hiperbola ya. Kemudian kita rotasi hiperbolanya, hiperbola ke sumbu Y. Ini yang merah ini sumbu X, yang hijau sumbu Y, dan yang ke atas ini sumbu Z. Kita sumbu Y besar 90 derajat. Oke. Nah, kemudian kita slider sudut. Setelah itu kita surface C aksen, kemudian alpha, yaitu vertisis. Oke. Itu kita coba ya, kita percepat bentar. Terlalu lama. Dua puluh kali ya. Ini sudah terbentuk ya, bentuk 360 derajat. Nah, lagi ini saya coba hilangkan hiperbola saya tadi, kemudian titik-titiknya.
cari nanti juga yang sudah rotasi tadi. Langsung 360 ke 360. Kemudian kita lihat nih, ini bisa kita lihat ya, ini bentuknya tadi. Nah, tadi ada itu kesalahan ya. Ini oke, ini sudah jadi ya tadi hiperboloidanya. Ini saya coba run lagi. Oke. Nih, coba kita hilangkan yang tadi. Terus ini bentuknya itu pada bidang X, pada bidang XZ itu hiperbola. Pada bidang XZ itu berbentuk hiperbola ya ini. Kemudian kita lihat pada bidang ini, pada bidang X Y itu tadi berbentuk elips. X O Y berbentuk elips ya. Nah, sudah. Tadi juga sama ya untuk bidang tadi. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Suatu hiperboloida putaran berdaun satu dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat per 25 min z kuadrat sama dengan 1 dipotong oleh dengan persamaan y sama dengan 3, maka persamaan perpotongannya adalah... Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tulis persamaan awalnya. X kuadrat plus Y kuadrat per 25 dikurangi Z kuadrat sama dengan 1. Setelah itu, kita buat Z-nya, disamakan penyebutnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 25 Z kuadrat per 25 sama dengan 1.
Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa dipotong oleh garis Y sama dengan 3. Maka dari itu Y-nya kita masukkan saja. Sehingga menjadi X kuadrat plus 3 kuadrat min 25Z kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, X kuadrat plus 9, 3 kuadrat kan 9, dikurangi 25Z kuadrat sama dengan 25. Kita kalikan silang ya. Kemudian X kuadrat min 25Z sama dengan 25 min 9. X kuadrat min 25Z kuadrat sama dengan 16. Sehingga ditemukan persamaan akhirnya yaitu X kuadrat per 16 dikurangi 25Z kuadrat per 16 sama dengan 1. Berikut cara gambar GeoGebranya. Caranya, kita masukkan dulu persamaan-persamaan awalnya, yaitu X kuadrat per Y kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat per 25 dikurangi Z kuadrat sama dengan 1. Kemudian diketahui lagi bahwa Y-nya sama dengan 3. Setelah itu kita akan langsung mendapatkan GeoGebranya seperti itu, 3 dimensi ya. Dari persamaan awal kemudian dipotong oleh bidang dari Y sama dengan 3 seperti itu. Nah, ini tampak bawahnya seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat hasil akhirnya menggunakan persamaan yang terakhir tadi. Jadi, nah ini kita lihat dulu ya. Jadi seperti itu, perpotongannya seperti itu. Kemudian kita masukkan persamaan yang terakhir tadi, yaitu X kuadrat per 16 dikurangi 25Z kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, dari situ kita bisa lihat hiperboloida dari hasil akhirnya, dari awal, persamaan awal dan persamaan setelah dipotong. Hasilnya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat bidangnya jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu, kalau diputar jadi seperti itu. Nah, hiperboloidanya seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga makin produktif di pandemi ini. Terima kasih.